الحبيب الإمام القطب عبد الله بن علوي بن محمد الحداد رضي الله تعالى عنه وارضاه ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. ولا يقبل الله تعالى الأعذار الباردة والتعللات الكاذبة التي يتعلل بها أبناء الزمان في ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. Allah itu tidak menerima alasan-alasan yang dingin. Allah itu tidak menerima udzur-udzur yang bohong. Sebagaimana banyak penghuni zaman saat ini yang banyak alasan, banyak udzur di dalam perkara meninggalkan amar ma'ruf nahi munkar. Allah nggak gampang-gampang menerima suatu alasan ketika kita tidak beramar ma'ruf nahi munkar. Apa contoh alasan yang tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala? Wa dzalika kaqaulihim innahu la yuqbalu minna mahma amarna aw nahina. Salah satu contohnya adalah alasan kita tidak beramar ma'ruf nahi munkar, tidak mengajak orang lain untuk berbuat baik karena apa? Percuma. Tidak akan didengarkan nasihat saya. Tidak akan mereka kemudian tobat gara-gara amar ma'ruf nahi munkar. Nggak akan ada hasilnya Ustaz. Percuma Ustaz. Ya beginilah zaman kita Ustaz. Selalu ada aja alasan. Itu nggak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Nggak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Urusannya kita itu adalah menyampaikan, bukan memastikan mereka itu menerima atau tidak. Itu urusannya Allah. Jangan ikut campur sama urusannya Allah. Urusannya kita itu hanya menyampaikan. Rasulullah SAW menyampaikan kepada Abu Jahal, Abu Lahab. Adakah orang zaman sekarang seperti Abu Jahal, Abu Lahab? Sejahat Abu Jahal, sejahat Abu Lahab. Nabi Musa kepada Fir'aun, kepada Qarun, Nabi Ibrahim kepada Namrud. Apakah separah itu penduduk zaman sekarang? Apakah seangkuh itu, sesombong itu? Kalaupun iya, lihat bagaimana Rasulullah tetap beramar ma'ruf nahi munkar. Lihat bagaimana Nabi Musa, Nabi Ibrahim tetap beramar ma'ruf nahi munkar. Apalagi kalau ternyata orang-orang di zaman ini yang banyak mereka melakukan kemaksiatan tidak separah daripada kemaksiatannya Fir'aun, Qarun, Namrud. Ngaku Tuhan, jangan lagi sholat, ngaku Tuhan. Tapi lihat bagaimana Allah perintahkan kepada Rasulullah SAW, kepada Nabi Musa, kepada Nabi Ibrahim alaihi wassalam. Kira-kira diterima nggak ucapannya kita? Percuma. Loh, siapa yang lebih pantas untuk ngomong percuma? Bukankah Rasulullah lebih pantas untuk ngomong percuma? Kenapa? Musuhnya Abu Jahal, Abu Lahab. Bukankah Nabi Musa lebih pantas untuk ngomong percuma? Kenapa? Musuhnya sekelas Fir'aun, Qarun. Bukankah Nabi Ibrahim lebih pantas untuk ngomong percuma? Kenapa? Namrud. Lah kok kita usaha enggak sudah ngomong percuma Ustaz, malas. Malas itu namanya. Enggak ada niat, enggak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Au annahu yahsulu lana biwasitatil amri wan nahyi adza la nutiqu. Wah, Ustaz, nanti kalau kita nasihati, kita diteror, kita diganggu dengan sesuatu yang kita enggak sanggup. Adakah gangguan orang zaman sekarang lebih parah daripada gangguannya Fir'aun kepada Nabi Musa, Namrud kepada Nabi Ibrahim, Abu Jahal, Abu Lahab kepada Rasulullah SAW? Adakah orang sekarang ini beramar ma'ruf nahi munkar, mengajak orang lain untuk berbuat baik, ada orang salah dinasihati kemudian terancam nyawanya kita? Apakah kemudian kita terusir? Apakah kemudian menjadi kurang hartanya kita? Lihat bagaimana Rasulullah SAW diteror, terancam nyawanya. Tapi tidak beliau menjadikan itu sebagai alasan. Tidak beliau menjadikan itu sebagai alasan. Apalagi itu hanya kecurigaan, hanyalah sangkaan, hanyalah dugaan. Jangan kita ini meninggalkan amar ma'ruf nahi munkar, ad-da'wah ilallah, ad-da'wah ilal khair, dengan bersembunyi di balik ketiak alasan-alasan. Untuk urusan syariat kita ini memang banyak alasan. Untuk urusan dunia nggak ada alasan kita ini. Ketemu coro nih.
urusan dunia. Urusan syariat ketemu alasannya. Itu adalah keadaan orang zaman sekarang. Akhirnya apa? Kejahatan semakin parah gara-gara membisunya orang-orang yang mengerti akan kejahatan. Wa asbah dzalik min tawahumati man la basirata lahu wa la ghairata ala dinillah. Itu adalah sangkaan-sangkaan, alasan-alasan orang-orang yang enggak punya mata batin, enggak punya kepekaan, enggak punya kecemburuan terhadap agama Allah Subhanahu wa taala. Tidak merasa rugi gitu. Kalau hidup di kampung kita, kalau perlu di rumahnya kita, ada orang enggak sholat, kita enggak merasa rugi gitu. Nggak merasa rugi. Kita lebih merasa rugi kalau ada maling hidup di kampungnya kita. Badal maling cuma ngambil harta. Orang yang nggak sholat bisa ngambil surganya kita ya. Kalau maling ngambil harta, tapi kalau orang nggak sholat bisa mancing azab dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kita nggak merasa terganggu. Kalau kita hidup rukun dengan orang yang nggak sholat, kalau perlu serumah dengan kita, istrinya kita mungkin nggak sholat, anaknya kita mungkin nggak sholat, pembantunya kita mungkin nggak sholat, bahkan kalau perlu kita pekerjakan orang-orang yang nggak sholat. Bangun pondok, tukangnya nggak sholat. Bangun masjid, tukangnya nggak sholat. Bangun rumah, tukangnya nggak sholat. Pembantu di rumah nggak sholat, tahu, nggak terganggu. Pokok cok maling yo, cok maling semen, cok maling wedi, nggak ngerti. Dia sudah maling dari surganya kita. Itu tanda kalau dia nggak punya mata batin, nggak punya mata hati, nggak punya kecemburuan. Yang dia cemburui adalah urusan dunia, urusan syariat mah enggak. Waliyadzubillah. Nggak diterima alasan itu oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita perlu belajar sebagai pembanding kepada pendahulu-pendahulu kita. Apakah kemudian mereka itu mundur dari amar ma'ruf nahi munkar hanya karena khawatir ini dan itu, apalagi hanya sangkaan. Toh juga banyak cerita orang itu kapan di amar ma'ruf nahi munkari, kapan dinasehati, kapan ditegur tobat, banyak cerita seperti itu. Intinya kita ini hanya punya kewajiban menyampaikan, tidak punya kewajiban untuk merubah. Karena apa? Perubahan seseorang yang merubah keadaan seseorang, yang membolak-balikkan keadaan hati seseorang, bukan urusannya kita, bukan ranahnya kita, bukan wewenangnya kita, urusannya Allah. Nggak usah ngarep kalau begitu. Wis pokoknya nyampaikan, berubah alhamdulillah, nggak berubah urusannya dia sama Allah. Yang penting gugur kewajiban saya. Begitu seharusnya. Wa innama yajuzu sukut inda tahaqquqi wuqu'il adzal katsir aw tayaqqun adamil qabul wa ma'a wujudi dzalik fal amru wan nahyu afdal wa aula ghair annahu yusqitul wujub. Terus kapan kita ini boleh untuk diam dari amar ma'ruf nahi munkar? Ketika kita bisa meyakini dan memastikan kalau kita beramar ma'ruf nahi munkar mereka nggak mungkin terima, nggak mungkin. Selagi ada peluang mereka untuk menerima, seperti ucapan, ya seperti firman Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Musa untuk menasihati Firaun, la'allahu yattaqun, la'allahu yahdharun. Mungkin dengan begitu wahai Musa, Firaun itu kemudian menjadi takut. Mungkin dengan begitu nasihatmu wahai Musa kepada dia, Firaun itu menjadi mikir. Dengan ilmu yang kamu sampaikan wahai Musa, mungkin Fir'aun menjadi punya rem, punya kontrol. Ya, perintahnya Allah kepada Nabi Musa terhadap Fir'aun ini. Sekali lagi, adakah orang yang hidup di zaman ini lebih jahat daripada Fir'aun? Kan enggak. Ada yang ngaku Tuhan, ada yang menggal kepala depannya orang. Apa kita terlalu suudzon? Jangan-jangan penghuni zaman yang kita hidup bersama mereka saat ini kita anggap lebih jahat daripada Fir'aun. Kita aja yang suudzon berarti, kita aja yang berlebihan berarti. Ya itulah kenapa tidak diterima alasan kita. Kita ini boleh untuk tidak beramar ma'ruf nahi munkar ketika kita yakin dan bisa memastikan bahwa nasihat kita nggak mungkin diterima dan malah
Yang ada gangguan dan teror itu adalah satu kepastian. Kalau cuma sangkaan-sangkaan, dugaan-dugaan, kekhawatiran, kecemasan, enggak. Kalau kita sudah beramar ma'ruf nahi mungkar, kok diteror, menengok gak apa-apa. Kenapa? Sudah terjadi. Kalau kita sudah beramar ma'ruf nahi mungkar, gak dirungokno, menengok gak apa-apa. Pertanyaannya, sudahkah kita beramar ma'ruf nahi mungkar? Kok bisa kita mengatakan percuma? Kudu dicoba padahal. Sudahkah kita beramar ma'ruf nahi mungkar? Belum. Lah kok tahu bakal ada gangguan dan teror? Kalau sudah kelakon terjadi apa yang kita takutkan baru. Iya, kalau cuma diganggu, diteror Ustaz. Lah kalau gara-gara amar ma'ruf nahi mungkar ditembak, mati. Amar ma'ruf nahi mungkar tidak membuat maju ajalnya kita, tidak membuat kurang hartanya kita. Mengajak orang untuk berbuat baik, berhenti dari kemaksiatan, itu tidak membuat maju ajalnya kita. Ajalnya memang sesuai tempatnya, sesuai waktunya, nggak berubah. Bukan gara-gara kita ini amar ma'ruf nahi mungkar mati ini cepet, mati ini nom, enggak. Bukan gara-gara kita ini kalau amar ma'ruf nahi mungkar jadi melarat, enggak. Susah hidupnya kita, enggak. Itu adalah sesuatu yang mugaddar, sesuatu yang sudah dijamin, yang dipastikan oleh Allah, sudah diputuskan oleh Allah, sudah diketok palunya oleh Allah. Umur 4 bulan dalam kandungan, nggak bakal berubah ajalnya kita, rezekinya kita, nggak bakal kurang umurnya kita, nggak bakal kurang rezekinya kita. Lek wis kelakon kedaden menengo, nah, istilahnya begitu. Itu pun kata Al-Imam Al-Haddad, kata ulama, tetap dia melanjutkan amar ma'ruf nahi mungkarnya lebih afdal dan aula, lebih baik dan lebih afdal, walaupun sebetulnya sudah gugur kewajibannya. Jelas ya? Bukan gara-gara diteror terus menang, enggak, lanjut. Apa bedanya? Amar ma'ruf yang pertama sebelum terjadinya teror, amar ma'ruf yang kedua setelah terjadinya teror. Nggak ada. Sekali lagi, tidak ada kaitannya itu dengan ajal dan rezeki. Pancet. Di sisi Allah itu tetap. Buat kita juga tetap, tapi kita yang nggak tahu. Itu menjadi rahasianya Allah Subhanahu Wa Taala. Rezekinya kita sampai berapa, umurnya kita sampai kapan, rezekinya Allah Subhanahu Wa Taala, urusannya Allah Subhanahu Wa Taala. Walaupun yang lebih afdal adalah tetap melaksanakan yang namanya amar ma'ruf nahi mungkar. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an begini. Ya ayyuhalladzina amanu, orang-orang yang mengaku beriman. Alaikum anfusakum. Cukup bagi kalian kebaikan diri kalian sendiri. Wis, lek ngono gak usah ngurusi wong. Kalau begitu cukuplah buat kalian ngurus dirimu sendiri, memperbaiki dirimu sendiri. La yadurrukum man dhalla idza hadaitum. Tidak akan menjadi madarat buat kalian barang siapa mereka yang sesat selagi kalian mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Ini bukan dalil bahwa kita nggak usah amar ma'ruf nahi mungkar. Kan Allah berfirman apa? Alaikum anfusakum, wis urusana awakmu dhewe wis. Api ana awakmu dhewe. Orang-orang yang rusak, orang-orang yang bejat, orang-orang yang rusak selagi kalian mendapat petunjuk tidak akan bisa memberikan madarat kepada kalian. Kan begitu ya? Seolah-olah kalau kita belajar pakai terjemahan, oh, dalil berarti alaikum anfusakum, ya wis. Lek ngono gak usah melok-melok, lek lakat bejat-bejat to, aku kepengin dadi wong apik. Wis, gak usah tawasau bil haq wa tawasau bis sabr, gak usah. Nasihat gak usah. Kalau perlu pengajian gak usah, salat berjamaah gak usah, masjid gak usah. Ini gambaran. Apakah begitu? Jangan pakai pikiran, jangan pakai logika, pikiran atau akal. Kalau kita mengartikan pakai terjemahan, ya begitu akhirnya. Ya, kembali kepada ulama. Nah, sahabat namanya Abu Tha'labah.
seorang sahabat namanya Abu Tha'labah radhiyallahu ta'ala anhu pernah tanya maksud dari ayat tersebut kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lihat jawaban Rasulullah nih. Lihat jawaban Rasulullah. Apakah betul ayat tersebut menjadi dalil bahwa kita nggak perlu amar ma'ruf nahi munkar? Lihat bagaimana Rasulullah ketika tanya Abu Tha'labah kepada Rasulullah SAW makna daripada ayat tersebut. Yang pertama kali Rasulullah sabdakan, ya Aba Tha'labah, mur bil ma'ruf wanha 'anil munkar. Beramar ma'ruflah kamu wahai Abu Tha'labah dan bernahi munkarlah kamu. Fa idza ra'aita syuhan muta'an, tapi kalau sudah kamu lihat penduduk di zaman kamu mayoritas di antara mereka lebih menuruti kekikirannya. Wake sing medhit timbangane sing loman. Wahawan muttaba'an, lebih banyak yang mengikuti hawa nafsu daripada yang nuruti Allah. Wa dunya mu'tharatan, lebih banyak yang memprioritaskan dunia daripada akhiratnya. Wa i'jaba kulli dzi ra'yin bi ra'yih, lebih banyak yang sombong dengan pendapatnya. Kalau sudah terjadi zaman tersebut, wahai Abu Tha'labah, fa'alaika binafsi, maka cukuplah bagi kamu untuk mengurusi dirimu sendiri. Apa maksudnya cukuplah kamu mengurusi dirimu sendiri ini apa? Ulama mengatakan i'tazil anin nas hadaran minal wuqu' wahfad nafsaka minal ma'asi. Menjauhlah dari manusia, mereka yang berbuat maksiat ojo dikumpuli. Ini sudah kita lakukan. Kita kan masih makan sama orang nggak sholat kan? Kita kan masih hadir undangannya orang yang nggak sholat kan? Apa mana sih? Sugi. Ada undangan sholat, ahli sholat, tapi melarat. Yang satu soge nih Ram. Waduh, souvenir pulang ini bawa apa ini ya? Nggak sholat, kira-kira waktunya barengan, yang kita pilih yang mana? Ya kalau ngomong gampang, kapan kedaten ya soro. Kalau suruh milih sekarang, gampang atasannya ngomong. Lek kedaten, waduh, garuk-garuk bisa. Loh, katanya sudah nggak amar ma'ruf nahi munkar, kumpul, cekakaan bareng, marung bareng. Ayo, ini loh, kembalikan kepada ulama. Apa maksudnya Allah berfirman? Apa maksudnya Rasulullah bersabda? Jangan kembali ke otaknya kita. Kenapa? Otaknya kita ini kalah sama hawa nafsu. Kita nggak sadar kalau kita ini tergiring, berarti kegowo, ke bawah arus. Arusnya apa? Nafsu. Wah cocok, kan begitu seolah-olah. Enggak, kembali kepada ulama. Apa maksudnya alaika binafsik? Cukuplah bagi kamu dirimu sendiri. Wes urusan awakmu dewe. Saya mau tanya, kita sudah ngurusi dirinya kita sendiri? Apakah kita sudah menjauh dari orang-orang yang maksiat? Jika kita tidak beramar ma'ruf nahi munkar, pilihan kita kan dua. Kumpul dalam rangka membawa dia menjadi orang baik, atau kalau enggak berpisah. Bukan kumpul tapi nggak ngajak baik. Karepe dewe itu sendiri. Kumpul dengan tujuan merubah keadaannya menjadi lebih baik tahap demi tahap. Pendekatan persuasif atau menjauh. Kenapa? Satu di antara dua. Iso-iso aku katut. Bukan dia katut saya, aku sing katut. Kalau saya kumpul sama dia, wah bahaya. Kan begini, ada orang itu ahli maksiat. Ada ahli maksiat. Itu terbagi menjadi dua. Ada yang kita bisa memberikan dominasi kepada mereka, memberikan pengaruh, memberikan warna kepada mereka. Kumpulono nasihatono. Sering saya sampaikan kan, suami kepada istri, orang tua kepada anak, ya pejabat kepada rakyat, bos atasan kepada bawahan. Itu orang-orang yang bisa kita atur. Bahkan sebagian di antara mereka wajib kita atur, wajib kita nasihati. Ada di antara ahli maksiat, satu di antara dua. Saya nggak tambah elek gara-gara kemaksiatan dia, dia juga nggak tambah baik gara-gara nasihatnya kita.
Kemungkinan pertama. Kemungkinan yang kedua yang lebih parah, yang lebih fatal, katut. Bukan dia jadi baik, kita jadi jelek. Wes terbagi menjadi dua. Cide ono nasihat ono satu. Yang kedua adono timani katut. Atau kalau kamu nggak katut, kapan turun adab kamu kena juga. Kan begitu. Sudahkah dua-duanya kita lakukan? Nyidei nasihati ora, ngadoi ceno gak katut ora. Yang ada kita ini deket sama mereka tapi gak nasihati. Dikongkon ngado ambil syariat gak gelem, dikongkon nyedek nasihati tapi gak gelem. Lah karepe dhewe. Syariat suruh nurut kita itu namanya. Ini syariat. Ini syariat ini. Mulai dari zamannya Rasulullah 14-15 abad sampai sekarang begini ini sudah. Ya begini ini, gak ada yang beda. Loh Beb, kalau diundang orang yang nggak sholat, jangan hadir, dan kita kalau punya hajatan jangan undang, lah sepi Beb. Semua itu butuh sanksi sosial. Jenengan kalau ada hajatan undang maling apa gak kira-kira? Ngundang rampok? Enggak kan? Kenapa? Khawatir ini, khawatir itu. Yang kedua, sanksi sosial cek nurut rasane, jadi sampah masyarakat, gak direken belas sampai wong-wong. Kalau kita urusan dunia bisa sampai sekejam itu, dalam tanda kutip ya, kita bisa sekejam itu, sekeras itu dalam urusan syariat kok enggak? Ya itulah, batu sirunal hayata dunya wal akhiratu khairu abqa berarti. Ya itulah. Ngomong begini ini kayak ekstrim, radikal. Itu namanya kita ingin merubah syariat sesuai kehendak hati kita, bukan ekstrim, bukan radikal. Ya sudah aturan mainnya begini, sudah aturan mainnya begini. Lebih ekstrim mana? Lebih radikal mana? Seorang nenek-nenek motong kayu bakar di hutan perhutani dihukum 1 tahun, sama orang yang korupsi dihukum cuma 2 tahun. Ayo, kira-kira lebih ekstrim mana sama itu? Lebih radikal mana? Sanksi sosialnya mana kita ini? Nggak ada sanksi sosial. Jelas ya. Bahkan dalam sebuah tafsir ya, dikatakan apa? Kalau kan begini, alaikum anfusakum la yadurrukum man dhalla idza tadaitu. Urus diri kamu sendiri, perbaiki saja dirimu sendiri. Orang-orang yang maksiat tidak akan bisa memberikan madarat kepada kamu selagi kamu mendapatkan petunjuk hidayah dari Allah. Apa maksudnya ini? Nah, kembali ke tafsir kan begitu. Jangan kembalikan ke rasio, logika, enggak, kembali ke tafsir. Apa? Wa minal ihtida, dan termasuk tanda kalau kita mendapatkan petunjuk hidayah dari Allah, ayyum kiral munkar hasbah tagatih, melakukan yang namanya amar ma'ruf nahi munkar sesuai dengan kapasitas kemampuan kita. Wis kelakon, berarti kita belum termasuk di antara mereka yang mendapatkan hidayah, petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini sama seperti kita punya borok, iya, biar hilang bakteri-bakterinya disiram alkohol. Sakit nggak? Sekarang ini kita rasakan sakitnya. Kita ini sudah terlalu banyak borok, ngerungokno nasihati loro kabeh. Tapi kan tujuannya menyembuhkan, bukan memperparah keadaan kan. Borok disiram obat merah untuk membunuh bakterinya. Borok disiram alkohol untuk mematikan bakterinya biar gak infeksi dan seterusnya, biar steril dan seterusnya. Itu sudah. Ini nasihatnya begini. Jadi ada kalanya kita mendengar nasihat tentang surga, ada kalanya kita ini mendengar satu peringatan tentang neraka. Ya ayuhan nabi, inna arsalnaka syahidaw wa mubashiraw wa nadhiraw. Allah itu mengutus nabi itu sebagai basyiraw wa nadhiraw,
Mubasyiran wa nadhira, penyampai kabar gembira dan juga peringatan. Ceritanya Nabi bukan surga tok, tapi juga ada cerita tentang neraka. Baik. Masih hadis tentang Abu Tha'labah tadi. Fa'alaika binafsi, kalau kamu sudah melihat wahai Abu Tha'labah, kamu hidup bersama orang-orang yang dunia nomor satu buat mereka daripada akhirat. Mereka nganggep kebakhilan, medit itu adalah pangkal kaya. Orang tambah medit tambah pinter. Lek loman goblok, lek loman bodoh berarti. Ada orang kaya ngasih pengemis 1 juta, goblok wong iki, padahal loman. Tapi kalau ada orang bakhil, kekir, perhitungan, pinter ini, sok sugih. Misalnya, kalau kamu hidup di zaman seperti itu dan orang sombong dengan pendapatnya, ngerasa paling bener dewe, zamannya kita nggak nih? Zamannya kita ya, bukan zamannya kita, ya kita ini sudah, ya kita ini 24 jamnya Rasulullah sama kita sama, cuman penghuninya beda. Seminggunya Rasulullah sama kita sama, seminggu ya 7 hari, nggak kurang, semenit ya 60 detik, 1 jam ya 60 menit, setahunnya sama. Jadi kita nggak perlu mencaci zaman, karena yang merusak zaman itu adalah kita, bukan kita dirusak zaman. Ya kita yang merusak zaman. Kita lebih mementingkan dunia daripada akhirat. Iya. Kita sombong, rasa bener dewi, ambil pendapatnya, gak terima oleh ditolak. Iya. Walaupun yang menolak adalah orang yang ngerti syariat, nggak iso, nggak bisa, gak terima oleh kalah. Kemudian kita ini lebih mementingkan kikir, medit, bakhil. Itu kan kita itu, bukan orang lain. Ya kita ini sudah. Kita kalau hidup di zaman seperti itu, baru kamu bicara urusan awakmu dhewe wis. Tapi dengan catatan, menjauhlah kamu dari manusia agar kamu tidak terjerumus sebagaimana mereka maksiat. Berarti ketemu jawabannya ya. Ternyata selama ini kok kita medit terus. Apa gak ngado soal ambek wong? Kita ini kok tetap mementingkan dunia. Kenapa nggak menjauh dari orang memang kita ini? Malah kita kumpuli, runtang-runtung sama mereka yang ahli dunia, yang ahli maksiat. Kita nggak merasa mereka ini sudah mencederai kehormatan agama, kehormatan Allah, kemuliaan syariat Rasulullah. Kita nggak merasa itu, nggak kepikiran sejauh itu kita. Walaupun kita sholat 5 waktu berjamaah, walaupun kita taklimnya kemana-mana. Contoh nih yang muda-muda ini. Kalau kita punya teman pacaran, maksiat nggak? Maksiat. Apa yang kita lakukan? Mendekati guna menasehati atau menjauhi biar kita nggak ketularan? Enggak. Tetap runtang-runtung, tapi nggak nasehati. Akhirnya apa? Ketularan. Akhirnya dari yang kita bukan pelaku menjadi pelaku. Ya itu sudah. Ini nasihatnya Nabi, resepnya Nabi. Anda pergi ke dokter, beli resep ke apotek, ditebus, belum tentu jadi obat, belum tentu menyembuhkan. Kalau resepnya Nabi pasti sembuh. Ngado kok menungso, terutama yang ahli nasihat. Ngado, lek gak sanggup nasihati, ngado. Opo? Timbangan ketularan atau lain enggak? Kapan turun azab kamu kena juga nanti. Gak ngerasa enak, gak ngerasa no enake kena getahi. Wis ngado. Wada'an kal awam, orang-orang yang ahli maksiat yang awam nih, dalam artian nggak ngurus halal haram, tinggalkan. Wes ojo dikumpuli. Nih, jangan kamu kumpuli. Baru kalau sudah seperti ini, kamu boleh beralasan untuk tidak beramar ma'ruf nahi munkar. Lawan kita ini kumpul alasannya saya nggak bisa amar ma'ruf nahi munkar, tapi kumpul kan ini namanya nggak nurut, ini namanya kan, ini namanya kan nggak nurut sama syariat. Kemudian Rasulullah melanjutkan fa inna wara'akum ayyamas sabr,
Abu Tha'labah ini sahabat. Abu Tha'labah, akan datang suatu masa. Masa itu adalah masa kesabaran. Kenapa? Kumpul, kata ulama nih ya, saya terjemahkan langsung. Ini masanya kita, ini masa kesabaran. Masanya kita masa kesabaran. Kenapa? Kita harus sabar untuk menjauh dari orang. Betah-betah no awak ngadoh tekok wong sing ahli maksiat. Gak gampang lah, wong sekarang ini hidupnya mereka maksiat semuanya. Faman sabara fihinna qabada 'ala jamar. Barang siapa yang hidup di zaman itu, hai Abu Tha'labah, sabar beramar ma'ruf nahi mungkar, sabar. Atau kalau dia nggak sanggup beramar ma'ruf nahi mungkar, ngadoh. Amar ma'ruf nahi mungkar butuh sabar. Kemudian ngadoh teko wong sing ahli maksiat juga sabar, gak duwe konco istilahnya. Kalau perlu dimusuhi. Amar ma'ruf nahi mungkar gak duwe konco, dimusuhi. Kalau menjauh dari manusia nggak punya teman, nggak duwe konco, kan sabar. Dimusuhi sabar, nggak duwe konco sabar. Itu sama seperti sabarnya orang yang menggenggam bara api. Sama. Sama itu sudah. Betah-betah no. Maka ketahuilah, kata Rasulullah, ini kabar gembira buat mereka yang sabar. Ini buat kabar gembira buat kita nih. Apa kata Rasulullah? Lil amil, bagi orang yang mau mengamalkan kesabarannya di zaman itu. Bagi orang yang mau beramal soleh, termasuk amar ma'ruf nahi mungkar atau menjauh dari manusia. Walaupun dia tidak sanggup untuk menyempurnakan orang lain, membuat orang lain untuk bisa baik seperti dia. Ajru khamsina rajulan ya'maluna mithla amalikum. Orang yang sabar di masa itu, hai Abu Tha'labah, berhak untuk mendapatkan pahala seperti pahalanya kalian 50 orang. Kita ini kalau sabar, amar ma'ruf nahi mungkar, atau kalau nggak sanggup, yo ngadoh. Pilih salah satu sudah, nggak ada pilihan ketiga itu. Sabar dengan itu, sabar dimusuhi wong, sabar dicap macam-macam sama orang, sabar dicap radikal, sabar dicap ekstrim. Kalau ngebom ya ekstrim. Kalau menggal-menggal kepalanya orang di tengah jalan ya radikal, jelas itu. Wong amar ma'ruf nahi mungkar radikal, ekstrim. Kita ini harus lemah lembut dan seterusnya. Boleh lemah lembut. Step kedua, langkah kedua, kalau nggak bisa lemah lembut gimana? Nanti kita bahas itu. Dakwah itu bukan cuma lemah lembut tok, enggak cuma keras tok, enggak. Siapa bilang? Makanya kembalikan ke syariat gitu. Babnya agama kembalikan ke agama. Jangan pakai otak. Otaknya kita ini lagi konslet. Nggak nyetrum sampai syariat soalnya. Nyetrumnya sama hawa nafsu. Berarti apa yang keluar dari otaknya kita ini sing enak-enak tok pasti. Menolak kebenaran yang buat kita nggak enak. Jangan. Bab agama kembalikan kepada agama. Termasuk kesalah kaprahan orang sekarang ini nganggep amar ma'ruf nahi mungkar itu harus lemah lembut. Harus lemah lembut tok. Wis. Selain itu salah. Selain itu radikal, ekstrim. Kita bahas nanti, panjang itu. Kita bahas masih dalam bab yang sama. Berhak mendapat. Jadi kalau kita sabar, dimusuhi wong sabar, nggak duwe konco ya sabar. Milih salah satu tadi di antara dua pilihan. Kita berhak mendapatkan pahalanya 50 daripada amalannya para sahabat. Ya tapi tetap kita nggak mungkin nyelip sahabat. Manusia itu ada seorang laki-laki yang keberaniannya seperti singa. Kira-kira orang yang berani ini kalau ketemu singa, wedi apa enggak? Sama ya. Kalau kita sabar, amalnya kita ini seperti 50 orang di kalangan sahabat, tapi tetap gak podo mbek sahabat. Ono wong saking tatake kendele diarani, koyok singa arek kira. Misalnya. Lek ketemu singa temenan, ya melayu. Nah, nggak sama kan berarti? Seperti singa itu bukan berarti persis seperti singa.
seperti amalannya 50 sahabat, tapi bukan berarti seperti sahabat apalagi yang lebih afdol. Makanya Abu Tha'labah tanya, ya Rasulullah, seperti amalannya kami sahabat nih yang berdarah-darah bersama Anda, sholat di belakang Anda, iman kepada Anda dengan penuh banyaknya gangguan, sama seperti kami atau sama seperti 50 orang yang hidup di zaman itu ya Rasulullah? Ditegesi lagi sama Abu Tha'labah, oh sok podo ambek aku, bahkan 50 orang seperti aku, kata Abu Tha'labah. Apa kata Rasulullah? Bal minkum, enggak, bukan 50 orang dari kalangan mereka, dari kalangan kita, 50 orang dari kalangan kalian sahabat. Duh kok bisa? Nah, Rasulullah ngasih alasan, li'an lakum tajiduna 'alal khair awanan, karena kalian ini kalau mau berbuat baik banyak yang nolong, banyak yang mendukung, banyak yang support. Kompak muslimin saat itu, kompak. Iya. Suruh jihad berangkat semuanya. Kalau sekarang, wah, jangan belani agama wis. Belani negara kurang mesti. Belum tentu. Lek kedaten, naudzubillah ya. Lek kedaten kurang mesti. Enggak bet. Apa zaman dulu enggak ada pengkhianat? Ketika laras panjang sudah di kepala, mereka sesiap apa kita, mentalnya kita bisa memastikan, enggak bet, lek belani negara mending mati ya. Iya, kita ini masih dalam keadaan bisa ngomong, belum bisa berbuat. Tidak menutup kemungkinan pengkhianat pahlawan kita dulu, pengkhianat bangsa kita dulu. Mereka dulu sebelum laras panjang di kepala mereka, wah, yuk tak bela nih mati-matian negara. Tapi begitu kena apa? Mata uangnya Belanda, golden. Kena yen, kena jabatan, laras panjang, gangguan, teror, ancaman nyawa. Ayo, berapa banyak pengkhianatnya? Tidak menutup kemungkinan suatu bangsa jika di kemudian hari dijajah lagi, ya bakal muncul pengkhianat itu. Naudzubillah, jangan sampai kita. Pengkhianat ada dua, bangsa dan agama. Sekarang kalau kita nggak nurut sama syariat, ya kita ini pengkhianat agama. Nah kalau kita bisa mengkhianati agama, bukankah lebih sangat mungkin kita mengkhianati bangsanya kita? Kalau sudah orang nggak sholat, kalau perlu penyakit dibuat bisnis, ya itu terjadi. Nggak ngurus. Wayai pilkada, kalau kayak corona ya, mari pilkada ya balik mana ya corona ya? Kok suudon bin? Saya mau tanya, biar kita tahu bedanya suudon sama waspada. Bedanya suudon sama digoblok-goblok, dibudu-budu. Saya mau tanya, jenengan parkir sepeda motor, ada orang nggak dikenal seliwar, ojo suudon jarno. Ada orang lompati pagar, celingak-celingu, ojo suudon jarno. Ini orang apa ini kira-kira? Bodoh enggak? Loh, jangan, suudon itu namanya. Suudon jenengan. Saya balik sekarang. Gak ono corona, gak ada pilkada. Kalau ada pilkada, corona gak ono. Pilkada mari, dipetek mana remote? Ijo, jeglek. Corona ono. Ojo suudon, bukan suudon, bodoh berarti kamu. Dibodoh-bodohi itu namanya. Coronanya ada, tapi kok iso dipermainkan iyo kok ceritanya? Paham nih ya? Kan ini sama seperti orang celingak-celingu, lompat pagar rumahnya kita. Nabi, ini gambar, Nabi itu melarang kita husnudzon dalam urusan jual beli. Contoh, saya jualan arloji misalkan. Ada orang nggak kenal, kemudian mau beli arlojinya saya utang. Beb, saya beli, beb, saya cocok harganya, saya nggak ngenyang, cuman utang beb 3 wulan, nggak kenal. Terlalu bodoh nggak kalau saya percaya? Ya wis gawon. Jadi ada kalanya kita ini dalam tanda kutip bahasanya kita suudon, bukan antisipasi, waspada, curiga. Tidak menuduh, tapi kok iso yo gitu. Butuh penelitian.
butuh penyelidikan. Kok iso lek gak ono pilkada, coronai ono, kapan ono pilkada, coronai balik, coronai gak ono. Ini kok iso? Ya itu pertanyaan yang perlu dijawab, bukan tuduhan, tapi perlu dijawab. Itu gambaran. Akhirnya penyakit jadi bisnis. Kenapa? Mengkorupsi kabeh, masker, obat, nih rumah sakit, kereseke bansos di bisnis. Ya apa sih? Belum isinya bansosnya itu. Ya, beras, kulaane nang ndi? Nah, gula, kulaane nang ndi? Minyak, kulaane nang ndi? Lah begitu kan? Masuk kita ini, saya yakin kita nggak sebodoh itu kok. Kampung aja kalau punya hajatan, kita sebagai penjual sembako, kebetulan kampung adakan hajatan, souvenirnya sembako. Tuku nang aku tak korting sama ini. Masuk tuku nang fulan, tuku nang aku. Tuku nang aku, kok notai sakarepe sampean. Itu acara kampung, acara desa. Itu gambaran. Makanya orang itu kalau sudah nggak nurut sama Allah, sudah menjadi pengkhianat agama, nggak sholat, nggak ngurus halal haram, otomatis menjadi pengkhianat bangsa. Lu kurang tak pengkhianat bangsa di zaman sekarang ini? Pakai banyak. Insya Allah koruptor keluar dari penjara, nyalon mana dari mana, Pak? Kenapa? Karena kita ini juga pengkhianat bangsa. Opo? Sampai nyongkon aku milih sampean duwe piro? Lah. Datang ke rumah pilih aku yo. Kosongan yo sepurane. Nah, mosok bukan pengkhianat bangsa, ya cilik-cilikan cuma. Tapi menjadi penyebab pengkhianatan yang lebih besar. Kalau orang itu sudah khianat sama agama, dia nggak sadar. Kalau dia sudah menjadi pengkhianat bangsa, sebagaimana dia nggak sadar kalau dia sudah menjadi pengkhianat agama. Kenyataan. Itu kenyataan, itu realita itu. Realita. Terakhir, li'annakum tajiduna 'alal khair a'wan, kalian itu mendapati sahabat-sahabat ini kalau mau berbuat baik, banyak yang support, banyak yang dukung, kompak, seia sekata. Wedi-wedi wong iso ale sing haram. Takut-takut, jadi kompak gitu. Sementara orang yang sabar di zaman setelah kamu, wahai Abu Tha'labah, zamannya kita, wala yajiduna alaihi a'wanan. Mereka kalau mau amar ma'ruf nahi mungkar dimusuhi malah. Butuh kompak. Sing ono kompak musuhe. Kompak ngiloknoe. Kompak pembunuhan karakternya. Nggak ada. Kalau orang itu menjauh gara-gara sumpek ndelok wong iki kok ngene wis ndek omah tok ya. Dirasani wong malah. Kenapa? Ojo-ojo teroris gak tau metu. Gak tau kumpul ambek wong. Kenapa? Mungkin kita gak pernah tabayun. Apa gak tau metu ke omah? Kalau kita tanya mungkin dia jawab. Lah kita di sisi udzon dan memastikan. Gak tau kumpul ambek wong, ojo-ojo ngene. Coba kita tanya, apa gak tau kumpul ambek wong? Lah ya apa? Kumpul metu titik ambek sing ahli gak salat. Kok metu teko omah buka aurat. Aku lek gak penting-penting nemen gak metu teko omah. Wis. Salah kan? Saya kalau nggak penting-penting amat, saya nggak keluar dari rumah. Kenapa? Saya di rumah sudah bisa maksiat, apalagi keluar rumah. Di omah tak aku sama maksiat bisa. Nggak punya HP atau punya HP tapi nggak punya medsos, nggak punya akun WA nggak duwe, kuperi. Lihat, sabar nggak orang diarani kok gini? Ya sabar sih, kuper. Ya, kalau anak muda, wes angel jodohnya arek model kayak gini. Ya, sopo sih gelem pacaran ambek wong kayak gini, misalnya gitu. Jelas ya. Jadi subhanallah, subhanallah. Kenyataan itu semua. Kenyataan semua. Cuman memang tidak segampang. Ada orang yang kita rasakan sekarang nih ya, di gambaran yang kita rasakan sekarang ini,
sama seperti ada orang punya penyakit akut. Kontrol ke dokter, dokternya jujur ngomong apa? Sampean kena jantung, Pak. Yang salah dokternya itu. Wah, dokter gak enak ya. Meten-meteni. Loh, kamu jujur, Pak. Emang itu tujuannya apa? Yo, lek encen waras, lek enggak akeh tobat. Sama seperti yang saya sampaikan ini. Kenapa? Fitnahnya zaman dan penghuni zaman sudah akut, parah penyakitnya. Saya ngasih tahu, wah meten-meten ini Ustaz. Loh, tapi kenyataan itu padahal. Kenyataan itu. Coba sampaikan argumentasi yang tidak sesuai dengan kenyataan. Apa yang saya sampaikan? Boleh via WA, boleh di sini, boleh kapanpun. Datang ke rumah, gak cocok Beb, soalnya kenyataannya begini. Silahkan ke rumah, saya pengen tahu. Kalau saya salah, saya siap sampaikan kesalahan saya minggu depan. Serius. Bukan nantang ya, bukan. Kalau memang ada argumentasi saya salah, saya siap mempertanggungjawabkan. Saya siap meralat. Sama, wah meten-meten ini dokter ini. Loh, ya wis, sini Pak. Ini ya hasil pemeriksaannya. Ini maksudnya begini Pak. Ini maksudnya begini Pak. Kira-kira yang pakai ilmu sama yang nggak pakai ilmu, ya menang yang pakai ilmu. Dokter sama pasien yang menang dokter. Dari situ dia tahu. Iya, memang saya kena